Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran soal pada hari ini. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen Hadian PMS dan teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Insani sebagai moderator, dan Junaid, Herlina, Darnisa, Naura Rasyika Salsabila, Anita Wardani, dan Muhammad Rehan Gabriel. Saya harap teman-teman sekalian agar kiranya mendengarkan dan juga memperhatikan selama kegiatan presentasi atau pembelajaran berlangsung. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi. Saya mempersilahkan untuk Herlina agar kiranya membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi yang pertama mengenai partisipasi politik. Pertama yaitu pengertian partisipasi politik secara umum. Secara umum, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih satu wilayah secara langsung atau tidak langsung, mengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kedua yaitu pengertian partisipasi politik menurut para ahli. Menurut Keith Paus, partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, individu di sini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan. Dan menurut para ahli yang kedua, menurut Michel Ras dan Philips Althoff, partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Naura Rasyika untuk melanjutkan materi. Yang ketiga, arti penting partisipasi politik. Partisipasi politik dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat dan lemahnya sebuah pemerintahan adil dan demokratis. 4. Bentuk partisipasi politik. Menurut Mas'ud dan McIntosh, partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut. A. Electoral activity. B. Lobbying. C. Organizational activity. D. Connecting. E. Violence. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Darnisa agar kiranya melanjutkan materi. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis partisipasi politik. Secara umum, partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi yang pertama, partisipasi aktif.
yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga, golongan putih atau golput, atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari dicita-citakan. Sedangkan menurut Milbrat dan Gould, membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dan pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis, mengadakan kontak tatap muka, aktivis, partai dan pekerja kampanye dan aktivitas masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Yang keenam, landasan partisipasi politik. Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi: yang pertama, kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang kedua, kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Yang ketiga, lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal domisilinya berdekatan. 4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kepada Junaid agar kiranya untuk melanjutkan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan teman saya tadi. 7. Sebab timbulnya gerakan partisipasi politik. Menurut Wiron Wenes, paling tidak terdapat 5 hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 8. Partisipasi politik di Indonesia. Merujuk pemikiran politik tersebut dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golput di Indonesia. Salah satu yang terjadi dari pemilihan umum hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan. Tingkat partisipasi politik pada pemilu rezim Orde Lama 1995, rezim Orde Baru 1997 sampai 1971 sampai 1997, dan Orde Reformasi periode awal 1999 cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 90%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada untuk Anita Wardani agar kiranya melanjutkan materi. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan memaparkan materi. Perilaku politik masyarakat berdasarkan partisipasi politiknya.
Perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Yang kedua, partisipasi pasif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi munculnya golput. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Menempatkan variabel status sosial ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting, selalu mengandung makna ganda. Selanjutnya, faktor psikologis. Pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Selanjutnya, faktor pilihan rasional. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang teman-teman sekalian yang kiranya ingin bertanya mohon untuk mengaktifkan mic-nya. Saya moderator ingin bertanya. Baik, kepada Feby Febriana dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Feby Febriana, ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaan saya, apa saja yang mendorong orang dalam partisipasi politik dan apa tantangan yang membuat penurunan partisipasi apalagi di saat pandemi sekarang? Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Baik, kepada Pak Muhammad Farhan dipersilahkan. Bagaimana bentuk partisipasi dalam masyarakat untuk pemilihan dalam sebuah negara? Baik, terima kasih atas pertanyaan Muhammad Farhan. Saya persilahkan kepada Herlina yang akan menjawab pertanyaan dari Feby Febriana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Feby Febriana. Apa saja yang mendorong orang untuk berpartisipasi politik dan apa saja tantangannya? Hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik yaitu perubahan struktur kelas sosial dan pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, serta konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Adapun tantangan yang dapat dihadapi adalah pengembangan golput di Indonesia. Salah satu yang terjadi dari pemilihan umum hingga saat ini adalah tingginya angka pemilihan yang tidak ikut dalam pemilihan. Tingkat partisipasi politik pada pemilu rezim Orde Lama yaitu 1955 dan rezim Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997 dan Orde Reformasi periode awal 1999 cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 90% dan diiringi dengan tingkat golput yang relatif rendah, yaitu di bawah 100%. Masih dalam bentuk kewajaran. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu di Indonesia pada pemilu tahun 1995 mencapai 91,4% dan jumlah golput mencapai 8,6%. Pada pemilu 1971, tingkat partisipasi politik pemilih 96,6% dan jumlah golput mencapai 3,4%. Terima kasih.
Baiklah, bagaimana Saudari Feby Febriana? Apakah sudah jelas? Baik, saya sudah dengar jawaban dari Saudari Herlina. Saya menanggapi tadi apa yang dimaksud perubahan struktur sosial. Baik, perubahan struktur sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat kapitalis timbul organisasi buruh yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Terima kasih. Apakah Saudari Feby Febriana sudah jelas? Baik, saya sudah dengar jawaban dari Herlina, saya terima. Terima kasih. Mohon maaf, moderator. Apakah masih bisa bertanya? Iya, bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan pertanyaan. Sekarang ini masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap politik. Misalnya masih ada masyarakat yang golput pada saat pemilihan umum. Nah, menurut kalian bagaimana mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih. Terima kasih Nurlina atas pertanyaannya. Bisa menjawab, Direktur? Iya, bisa, Ji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena ini kotanya juga sekarat nih, 100 berapa MB nih. Jadi langsung saja cara mengingatkan agar masyarakat rajin atau ikut dalam pemilu tersebut. Itu ketika diadakan kampanye, para calon-calon pemilihan umum itu harus benar-benar mendekatkan diri atau mengajak bagaimana caranya merangkul masyarakat agar masyarakat tersebut ikut dalam pemilihan politik tersebut. Bagaimana dia menumbuhkan rasa politiknya masyarakat. Jadi yang pertama itu menurut saya rasa kampanyenya itu harus menumbuhkan rasa keikutsertaan masyarakat untuk berpolitik. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah Saudari Nurlina? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya menerima jawaban dari Saudari Faradil. Selanjutnya, Nora Rashika Salsabila yang akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Mas Farhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Yaitu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara? Banyak hal yang bisa dilakukan dalam membela negara. Mungkin bisa dimulai dari lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah harus melaksanakan peran sesuai dengan kewajiban secara bersungguh-sungguh. Misalnya, kepala sekolah, pimpinan di sekolah selalu memberikan teladan yang baik bagi warga sekolah lain. Bagian tata usaha melaksanakan tugas dengan baik, menjaga sekolah selalu memelihara dan melaksanakan tugas dengan rajin. Serta siswa wajib belajar dengan giat dan selalu mematuhi peraturan sekolah. Dan bisa juga dari lingkungan masyarakat. Bentuk partisipasi warga negara dalam wujud pembelaan terhadap negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepedulian warga negara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta lingkungan alam sekitarnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, bagaimana Saudara Muhammad Farhan? Apakah sudah jelas atas jawaban dari Nora Rashida? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas dan sudah cukup bagus. Baiklah, kepada Wode Fitriana. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf, saya on cam karena kendala jaringan. Pertanyaan saya untuk kelompok 4. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu partisipasi politik masyarakat. Pertanyaan saya, upaya apa yang mampu membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Wode Fitriana. Mohon ditunggu kepada Junaid agar kiranya menjawab pertanyaan dari Wode Fitriana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wode. Berbagai partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Antara lain, pertama, menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Tiga, bergabung dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Keempat, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Kelima, mendemo, mengkritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Baiklah, sekian dari saya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, kepada Wode Fitriana, apakah jawaban yang Junaid sampaikan sudah jelas? Baik, apakah jawabannya hanya itu saja? Iya, apakah jawaban dari Junaid kurang memuaskan? Memuaskan ya, tapi mungkin saya bakalan tambah rinciannya. Baik, jadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Baik, terima kasih Junaid atas jawaban yang telah diberikan. Dan tambahan dari pertanyaan saya. Baiklah, terima kasih kepada Wode Fitriana. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.